Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bareng saya Marlian Nasra dan kali ini kita podcast bersama satu orang Gen Z yang jauh-jauh dari Korea. Dan beliau udah hadir hari ini, kita bakal bincang-bincang bersama Desi Ratnasari. Halo Desi. Halo Kak. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Boleh perkenalan bahasa Korea sedikit ya? boleh. 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 온 데시라고 합니다. 그리고 현재 국립경북대학교 데이터 사이언스 학과 석사 정인유 학생입니다. 만나서 반갑습니다. Alhamdulillah, artinya apa itu? Saya Desi Ratnasari dari Indonesia. Sekarang saya belajar di Gyeongbuk National University, jurusan Data Science. Data Science. Jadi Desi udah kuliah di Korea sekitar 1,5 tahun ya? Iya. Hari ini kita bakal bincang-bincang kenapa sih Desi bisa sampai ke Korea? Awalnya saya memang pengen melanjutkan studi S2 gitu. Udah ngelirik beberapa beasiswa, tapi kembali lagi intinya kalau kita pengen lolos one shot satu beasiswa, kita harus mempelajari beasiswa tersebut. Nah, ketika saya mempelajari ada AAS gitu, Australia Award Scholarship, saya mikir, oh ini sepertinya tidak cocok dengan saya, dan saya mempelajari GKS, oh mungkin ini cocok dengan saya, makanya saya ambil Global Korea Scholarship. Berarti Desi kuliah di Korea itu mengambil beasiswa ya? Iya. Paling padat ya? Iya. Dibiayai penuh? Penuh dan dikasih juga asuransi. Asuransi. Nama beasiswanya apa tuh? Global Korea Scholarship atau GKS. GKS. Itu dibiayai apa aja sih? Dia fully funded ya, diberi biaya per bulan, terus dikasih juga asuransi dan juga tuition fee kita gitu, uang kuliah kita nanti gratis, semua ditanggung sama pemerintah Korea. Kuliahnya berapa lama? Kalau beasiswanya itu kan ada GKSU untuk undergraduate S1, GKSG untuk yang S2 sama S3. Kalau S2 dia 3 tahun karena setahun sekolah bahasa. Kalau S3 dia 4 tahun karena setahunnya lagi sekolah bahasa. Jadi 3 tahun master, 4 tahun untuk yang doktoral. Oke, sebelumnya mau nyampein Desi itu lulusan dari SMK Negeri 1 Penanggalan. Lalu S1-nya di UINSU Medan ya, jurusan matematika murni juga. Iya. Lalu S2-nya sekarang di Korea mengambil data science. Data science. Di mana? Korea di mana tadi? Di Kota Andong, Provinsi Gyeongsangbuk-do. Oh, dari Seoul berapa lama sih ke sana? Kota kita itu di tengah-tengahnya Korea ya. Jadi kalau mau ke Seoul itu 2 jam, kalau mau ke Busan 2 jam, kalau mau ke Daejeon, KAIS tahu kan Kak ya? KAIS, kalau mau ke KAIS juga 2 jam gitu. Jadi kita di tengah-tengahnya kota. Di tengah-tengah ya? Ya. Ada berapa orang Indonesia? Kalau di kampus kami ada 6 orang Indonesia. Saya dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada dari Jawa Timur, dan 3 orang lagi dari Jakarta. Aceh sendiri ya berarti ya? Sendiri. Wah. Terus sebelum mendaftar nih, apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Pertama sekali yang kita harus persiapkan itu adalah dokumen ya. Karena walau sebagus apapun esai kita, kalau dokumen kita tidak sesuai dengan yang mereka instruksikan, maka bisa saja kita tereliminasi gitu. Contohnya, misalnya kita lupa mengapostil KK gitu, kita cuma mengapostil ijazah dan transkrip, KK-nya tidak diapostil, otomatis kita akan tereliminasi tanpa mereka membaca esai kita gitu. Jadi persiapkan dokumen dengan baik, terus juga pelajari beasiswanya mereka mau apa nih. Kalau mereka pengen yang bagian STEM, oh kalau saya jurusan STEM, saya ambil beasiswa ini, dan kita harus menulis esai sesuai dengan diri kita gitu. Dalam penulisan esai itu jadilah diri sendiri, karena banyak dari mereka yang memang punya prestasi yang banyak gitu, tapi nggak diterima karena memang esainya itu general gitu, umum gitu. Jadilah diri sendiri pada saat nulis esai. Nulis esai itu harus benar-benar ya. Harus diri kita sendiri. Berapa lama Desi buat esai? Desi buat esainya itu sebulan. Sebulan? Lama ya? Iya, karena harus memang
apa nih yang menarik buat mereka, apa boomnya gitu. Pertama kali paragraf itu kita harus buat boom yang mereka itu tertarik membaca esai kita gitu. Jadi sebenarnya ya kalau mau daftar beasiswa luar negeri itu kita harus sangat fasihkah berbahasa Inggris atau gimana ya? GKS ini salah satu yang nggak mesti fasih bahasa Inggris, tapi bisalah komunikasi, kan nanti kita di sana komunikasinya nggak mungkin bahasa Indonesia kan ya. Jadi kalau misalnya dibilang fasih bahasa Inggris, nggak fasih-fasih amat juga bisa. Yang penting kamu ngerti dan kamu bisa berkomunikasi lancar nanti di sana. Tadi waktu pendaftaran diminta juga nggak? Sebenarnya itu optional, tapi bisa menambah poin. Menambah poin ya, lebih tinggi lah ya. Iya, misalnya nanti kalau dia dapat IELTS 7, dia dapat misalnya poin 50 gitu. Jadi semakin tinggi IELTS-nya, semakin tinggi poin yang diberi. Kemarin mendaftar online kah atau gimana prosedurnya? Semuanya prosedurnya itu ada di websitenya Study in Korea. Terus dia kan ada 2 jalur. Kalau mau jalur university, nanti kita kirim berkas kita langsung ke universitas yang kita pilih. Tapi kalau untuk embassy, kita kirim ke embassy Korea yang di Jakarta. Desi kemarin milih yang mana? Saya ambil yang university track. Oh, berarti udah langsung tahu nih mau kemana, tujuannya di mana. Iya. Berarti harus rajin-rajin browsing ya, cari tahu. Harus rajin browsing universitas yang memang kita pengen, yang memang kita bisa matching sama profesornya, memang harus benar-benar di searching dulu. Ya. Lalu kan itu biasa tahap administrasi duluan ya, baru ada tahap wawancara. Dalam tahap wawancara apa sih yang harus kita siapkan? Wawancara itu sebenarnya banyak di YouTube ya, bisa dicari wawancara GKSG gitu. Nanti banyak list-list apa yang bakal dipertanyakan. Tapi untuk saya kemarin ditanyakan, kenapa kamu memilih universitas kami? Kenapa kamu memilih GKS? Apa yang menjadikan kamu itu layak menjadi salah satu award day gitu. Terus nanti pas kamu nyampe Korea, struggle apa yang akan kamu hadapi sebagai seorang muslim gitu. Karena mereka tahu saya berhijab gitu kan. Sebagai seorang muslim kan di sini susah nyari makanan halal. Gimana kamu nanti bisa bertahan survive di sini gitu. Oh, sampai hal-hal itu langsung ditanyain sama mereka ya. Iya. Berarti Desi kan udah 1,5 tahun nih di sana, 1 tahun belajar bahasa Korea. Susah nggak sih mempelajari bahasa Korea itu? Jujur, bagi saya yang memang tidak tertarik lagi dengan Korea, maksudnya kalau misalnya kita ada tertarik sama Korea, mungkin kita akan punya semangat, aku harus bisa bahasa Korea. Tapi bagi saya yang memang biasa-biasa aja ini, itu salah satu yang sangat sulit, karena mungkin untuk huruf Hangulnya itu 5 menit juga bakal kita bisa tahu Kanada, Ramapasa gitu. Tapi untuk grammar, untuk vocabulary-nya, karena vocabulary Korea itu salah satu yang paling banyak, bahasa yang paling banyak di dunia gitu. Dan itu susah sekali. Ya? Dan pronunciation-nya. Iya ya. Berarti kalau di sana sama teman-teman yang dari Korea udah mulai berbahasa Korea nggak? Sedikit-sedikit kita bahasa Korea, tapi kalau untuk teman-teman internasional yang lain kita pakai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Korea. Ya. Kuliahannya pakai bahasa apa di sana? 100% bahasa Korea. Bahasa Korea ya. Jadi kalau nggak ngerti gimana dong? Pakai apa? Mungkin untuk mahasiswa Korea mereka belajarnya 1, tapi untuk pelajar asing seperti kita harus belajar 3 gitu, karena kita harus merekam lagi percakapan dengan profesor dan nanti mendengarkan dan juga mengartikan transkripnya gitu, transkrip percakapan itu gitu. Jadi memang ada aplikasi yang pada saat jam perkuliahan kita menggunakan aplikasi itu untuk lebih mengerti apa yang disampaikan profesor. Wah, berarti harus persiapan juga ya. Iya. Bukan cuma datang mendengarkan, misalnya ada tugas ya ini dikerjain, tapi betul-betul harus merekam lah, ada ininya lah. Wah, luar biasa ya. Selama di Korea ada culture shock apa aja sih, Desi? Kalau culture shock-nya, yang pertama kali pas nyampe Korea, di Korea itu mereka sangat peduli dengan namanya sampah, daur ulang sampah gitu. Jadi mereka ada waktu tertentu untuk buang sampah. Pada saat itu Desi kan baru nyampe nih, mau buang sampah nih. Terus teman Desi nanya,
Des, kamu bawa buang sampah? Iya. Nggak boleh. Itu waktu itu kayaknya jam-jam 2 gitu. Nggak boleh jam segini. Itu buang sampahnya dari jam 6 ke bawah gitu kan. Oh iya, terus itu plastiknya juga nggak boleh itu, harus beli plastik yang lain gitu. Memang setiap daerah punya plastik sampah yang berbeda. Kalau di kota kami warna ungu, kalau di Daegu misalnya warna hijau gitu. Memang harus beli sampah lagi. Nah, itu untuk makanan juga beda ya, harus beli lagi gitu. Jadi memang uh, se sedetail itu mereka memisah-misahkan sampah gitu supaya memudahkan juga nanti di daur ulangnya gitu. Ada juga yang lain seperti keamanan. Keamanan. Kalau keamanan itu salah satu yang paling menurut saya paling hebat ya. Ketika kita misalnya kejatuhan dompet, bukan hilang ya, misalnya jatuh dompet di subway, itu kan banyak rame orang lalu lalang gitu kan. Kita datang aja ke Lost and Found, nanti kita bilang isinya apa, ngasih nomor telepon, nggak lama 30 menit langsung ditelepon, nih dompetnya udah ketemu. Dan luar biasa ya, langsung ketemu gitu. Banyak orang tapi bisa langsung, karena memang saya juga pernah kehilangan ATM ya. Dan saya jalan, ATM-nya itu kan di kantong, kejatuhan. Terus di mana ya? Tapi nggak ada kayak kalau Indo kita kehilangan di sini mungkin kita agak gugup. Kalau di sana nggak apa-apa lah, nanti pasti ketemu gitu. Pas di jalan yang masih di situ, nggak ada yang ngambil gitu. Masih tergeletak di situ, nggak ada yang ngambil. Luar biasa. Di Korea tinggal di mana nih? Asrama kah? Atau kos-kosan? Tinggal kalau di Indo mungkin dibilang kos-kosan, kalau di sana dibilang one room. One room. Sendiri aja tinggalnya? Iya, sendiri. Terus selama di sana sebagai muslim nih ya Des, gimana sih menjalani kehidupan? Misalnya makanan kah, waktu sholat kah, atau dengan pakaian kita yang pakai hijab, gimana tuh? Sebagai seorang muslim yang tinggal di negara minoritas bukan sesuatu yang mudah ya kan, karena kita nggak cuma berjuang bahasa, budaya, sistem pendidikan, tapi juga harus berjuang tentang identitas diri kita sebagai seorang muslim gitu kan. Karena banyak dari kita, bukan sih, dari teman-teman kita yang Desi mulai melihat itu mulai kehilangan arah gitu, karena terbawa lingkungan. Mungkin mereka tidak mau terlihat ribet, mereka ingin terlihat fleksibel. Jadi mereka makan daging yang memang dijual, yang tidak disembelih gitu kan. Jadi menurut saya sebagai seorang muslim, kita jauh-jauh pergi untuk kuliah di luar negeri, jangan sampai pulang dengan iman yang hilang gitu. Iya, betul. Jadi menuntut ilmu itu penting gitu, tapi iman itu lebih penting gitu untuk kita. Jadi jangan sampai mengorbankan prinsip hidup demi kenyamanan. Iya. Kalau untuk sholat tadi gimana? Kalau sholat, alhamdulillah ya. Profesor kami itu alhamdulillah mereka sebenarnya respect banget gitu kan. Kalau misalnya kita permisi, yang penting kita berbicara langsung kayak Profesor saya izin sholat, mereka kan kasih, dan mereka sangat baik, mereka mau menerima perbedaan itu. Mungkin ada yang rasis kan, di negara manapun pasti ada oknum-oknum yang rasis gitu, tapi kalau kita berbicara baik-baik, Profesor saya izin untuk sholat, mereka akan memberi izin. Lokasinya bisa dicari sih kalau misalnya ada kelas yang kosong, Desi pergi sana. Misalnya satu sudut nih, satu sudut nih dekat lift atau apa yang memang lagi nggak ada orang, Desi sholat di situ. Memang tidak semudah kita sholat di sini, tapi kita harus memang mengusahakan. Karena sholat itu bukan tentang waktu kita, mencukupkan waktu kita, tapi harus memang kita lakukan. Gitu. Iya. Cerita tentang makanan tadi ya. Karena kan udah pernah ke Korea juga kan. Jadi cerita kemarin itu kami kayak hari kedua ya nyampe di sana. Terus dibawa ke restoran lah, Ajuma gitu ya. Seni yang awalnya katanya pakai kepiting doang gitu. Udah. Terus dikasih kan, mangkoknya besar ya kan dia. Iya, mangkok besar. Mimi gitu kan, ada potongan ham gitu kan. Ini ham Kak, kata yang teman satu lagi. Ham apa gitu kan. Ini loh Kak, katanya gitu. Ham, kayaknya ham apa ya kata orang itu. Kayak ini B2 katanya gitu ya. Kan kita sok juga, apalagi kita mungkin dari Aceh ini agak lebih lumayan syariatnya kita lebih terasa gitu kan. Wah ini pakai ham tuh, terus kakak nggak makan, dia kita bayar doang 10.000 apa ya, 10 ribuan ya kan, terus nggak makan, dia karena kayak aneh gitu kan, terus mungkin ya dia orang itu pikir ya nggak apa-apa lah selagi bukan itunya langsung, daging itu langsung nggak apa-apa kamu makan, cuma kakak nggak berani kan, takut juga gitu, terus
nginap di sauna. Pada pesan makanan nih, telur atau apa gitu kan. Terus ham-ham gitu nggak ngerti lah kakak ya, kimbab segala macam gitu. Terus mereka kasih minuman beras tuh apa namanya? Sike gitu kan. Terus ya udah kan cuma berani minumnya si sike itu aja. Memang harus pinter-pinter sih ya. Iya, karena di Korea itu hampir seluruh aspek makanan, nggak cuma makanan gitu, jus aja mereka masukkan kandungan babi gitu. Iya. Jadi memang harus kita baca ingredientnya lagi. Desi pun dikenal sebagai orang yang kalau di Indonesia MUI ya, Iya, kalau iya. di sana Desi MUI-nya di iya. kampus itu gitu. Pokoknya kalau Jadi, udah ada Desi tahu kalau semua orang lah tuh ya. mau makan ngirim foto dulu, Des ini boleh makan nggak gitu, Heeh. sama semua internasional teman Desi, mereka kalau misalnya mau makan satu, naik Desi dulu. Naik Desi dulu. Karena Desi kalau misalnya Desi makan berarti bisa dimakan Iya, gitu. itu udah aman lah nih. Iya, Desi sebenarnya udah tahu kan. Karena mereka memang masukkan semua dari semua makanan gitu, mau kimbabnya, mau jus Ada yang ya, kita pokoknya ya. jus yang kita pikir ya kan cuman jus gitu, ada gitu. Sama lemak babinya kan juga Memang ada. Terus memang pun di sana kalau sekarang ya mungkin udah banyak lah ya restoran halal. Iya. Udah kita udah bisa lihat langsung aja. Pamfletnya halal gitu. Jadi udah aman. Kakak itu pergi ke sana 2017 kan masih lumayan. Iya. Lumayan belum terlalu banyak ya muslim dikenal. Kalau sekarang sih Korea udah lebih ke muslim friendly gitu, udah banyak yang iya. Terus untuk menghadapi negara 4 musim, Desi udah melalui nih kan? Iya. 4 musim di sana. Paling seneng musim apa dan paling nggak enaknya musim apa? Jujur pas ke Korea saya pikir mungkin lebih struggle di musim dingin. Tapi rupanya musim panas di Korea benar-benar panas. Lebih panas dari kita? Lebih panas dan itu bisa menyebabkan kematian. Karena juga ya? Iya, karena di sana tuh pengap. Nggak tahu bilang kayaknya. Desi nunggu bus ya, bus di halte bus gitu. Sampai nangis saking panas dan sesak gitu. Kalau musim dingin ya dingin kita udah tahu dingin ya, memang menggigil, angin apalagi kalau ada angin menggigil, kita udah tahu kita siapin banyak baju, banyak apa segala macam. Tapi kalau musim panas itu kita nggak bisa, mau pakai baju tipis pun tetap panas, panasnya itu nyentrik. Dan memang semua orang bilang tuh kalau musim panas Korea itu benar-benar mematikan gitu. Banyak juga kasus-kasus. Kalau di Korea kan dia ada alarm untuk semua ponsel gitu ya. Kalau misalnya ada kenaikan suhu yang memang tinggi atau turun, bakal ada informasi langsung dari itu. BMKG gitulah ya. Kalau di Indonesia BMKG gitu. Kalau ini berdasarkan kota, nanti langsung bunyi itu sekaligus semua ponselnya orang gitu kan. Dan musim panas paling banyak itu bakal bunyi karena banyak yang meninggal tiba-tiba di jalan karena memang benar-benar panas. Tapi kalau misalnya musim semi, musim gugur itu yang benar-benar indah. Bagus semua ya. Musim gugurnya itu daun-daun turun, masya Allah, anginnya juga nggak panas gitu, sepoi-sepoi. Dan bentar lagi juga nanti bulan 3 masuk bulan 4 bakal masuk musim semi, banyak bunga-bunga yang mekar gitu. Masya Allah indah. Masya Allah. Ada sisi minusnya, ada positifnya juga ya. Oke, nah tadi Desi kan mendaftar GKS itu berarti 2024. Nah, di 2026 udah buka nggak sih GKS? Baru aja buka kemarin 2 Februari. Pendaftarannya ada 2, ada Embassy Track dan University Track. Kalau Embassy biasanya ditutup bulan 3. Kalau University Track tergantung universitas, tapi biasanya ditutup bulan 4. Bulan 4. Berarti teman-teman udah bisa nyari-nyari informasi ya? Iya. Atau mungkin mau ada konsultasi dengan Desi, boleh di mana nih? Kalau konsultasi bisa, cuman kalau proving essay mungkin saya belum buka karena saya juga baru sekali nulis essay gitu. Jadi saya belum percaya diri untuk nge-review esainya orang gitu. Jadi saya pun masih merasa banyak kurangnya gitu. Kalau mau sekedar nanya Kak, cara nulis esai yang bagus gimana? Saya mungkin bisa bisa kasih saran. Tapi kalau untuk nge-review gitu saya belum bisa. Ya, Bu sharing-sharing bisa ya. Kalau sharing-sharing bisa. Bisa di mana tuh, berteman di IG kah atau di mana? Boleh kalau mau di IG. Ya, IG-nya apa? @laundaisy. Ya, @laundaisy. Nanti dicari aja ya. Oke, sebagai penutup mungkin ada closing statement dari Desi sebelum kita sudahi. Closing statementnya sih lebih ke
jadilah seseorang yang punya mimpi gitu. Walaupun kita tinggal di daerah seperti saya gitu ya, tinggal jauh, udah di kota kecil, jauh lagi di daerah kecil gitu. Iya. Jangan sampai itu memutuskan mimpi kita untuk meraih cita-cita yang tinggi, karena semua ada jalannya gitu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Yang penting jangan takut untuk Iya, jangan takut bermimpi. Oke. Oke, terima kasih untuk Desi udah mampir dan bincang-bincang. Semoga bincang kita hari ini dapat menginspirasi semua dimanapun berada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.